وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام وجعل معشر من خافه وعصاه دار الانتقام. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له المن بنعم الجزام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح برحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام الملك له وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني نوبة يا رسول الله في أهل الدرب فهم الدرب كن معنا في الحس والمعنى يجري وأنها. أما بعد، أيها الآباء أمهات إخوان والأخوان المستمعين والمستمعات حاضرين والحاضرات رحمكم الله. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, siha wal afiyah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada saat ini mencoba untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah SAW dengan cara memahami, mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan duduk kumpul dalam majlis seperti ini tidak keluar kita dari majlis seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, meluaskan rezeki kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memanjangkan umur kita, ta'ala biya salama. Allah menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah bil afiyah ya arhamar rahimin. Begitu juga salawat dan salam tidak henti-hentinya kita haturkan hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya ma'asyiral hadirin ikhwan mustami'in rahimani rahimakumullah. Melanjutkan di dalam membahas kitab Al-Hikam, pengajian di dalam hukum Al-Hikam Ibn Athaillah di dalam yang ke-10, nasihat beliau, al-a'malu suratun ga'imatun wa arwaha wujudu syirk ikhlas fiha. Beliau katakan a'mal suratun ga'imah, amal perbuatan merupakan kerangka yang tetap. Wa arwaha, dan ruh dari amal itu wujud syirk ikhlas biha, adanya tersembunyi keikhlasan di dalam amal tersebut. Amal yang kita lakukan suratun ga'imatun, suatu bentuk yang wujud saja, yang kelihatan, tapi amal itu akan bernilai di mata Allah jika di dalam setiap amal yang kita lakukan ada ikhlas di dalamnya. Dan ikhlas amal qalbiyah. Ikhlas adalah amal hati. Kita tidak bisa tahu ketika mencakup atau menyangkut di dalam perbuatan hati. Kita tidak bisa menghukumi manusia. Siapapun, apapun amal qalbiyah, apapun perbuatan hati, tidak ada satu pun di antara kita yang mampu untuk bisa menghukumi perbuatan hati. Tidak ada. Ini katakan banyak perbuatan hati, ikhlas, sombong, ujub, itu amal hati semua. Ini katakan ada orang yang bisa menghukumi orang itu sombong. Bisa kelihatan sombongan itu. Hah? Oh iya beb, orang sombong itu kalau jalannya jadi kayak itu sombong. Nah, mungkin dia ada besok, ngengkeng jalan. Mungkin dia kan kegemukan, ngengkeng jalan.
Itu amalan hati. Tidak ada orang yang bisa menghukumi. Sama tawadhu, rendah hati, rendah diri, amal qalbiyah. Ada yang bisa menghukumi. Ada orang kalau duduk di belakang nggak mau di depan, itu sifat tawadhu. Hah? Lah. Sehingga ada orang berjalan di depan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan menundukkan kepala. Sayyidina Abu Bakar tahu orang ini nggak tawadhu. Nah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Rafa ra'sak, inna tawadhu fi qalbik laysa fi ra'sak." Angkat kepala kau. Karena tawadhu itu dalam hati kau, bukan di kepala kau. Itu amal qalbiyah. Begitu juga amal. Amal yang dilakukan adalah ikhlas. Amal qalbiyah, perbuatan hati. Dan ikhlas ini syaratul qabul amal inda Allah. Syarat amal ibadah kita diterima oleh Allah itu ikhlas. Tanpa keikhlasan amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Dan bahkan seluruhnya syaratul qabul shalah inda Allah. Syarat diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah ikhlas. Isqatul wujub ya. Habib kalau ada ikhlas gimana salatnya? Sah. Isqatul wujub lepas kewajiban. Tapi amal itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita paham keikhlasan. Ikhlas adalah asasul amal. Ikhlas adalah fondasi dari suatu amal, ruhnya amal. Amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La tuqbal 'inda Allah bidun ikhlas. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ikhlas. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din." Tidaklah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, apapun perintah itu, baik itu perintah yang harus kita lakukan atau yang perintah untuk kita menjauhi, harus ikhlas di dalam perbuatan tersebut. Ala dinillahi ala lillahi dinul ikhlas. Dalam agama Allah adalah agama yang ikhlas. Ikhlas an ta'mal wahda lillah. Ikhlas melakukan amal karena Allah wahda. Apa? Liyaqdha anka wajhihi. Mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khalisan murni an sawa'ib niyatul ukhra. Tidak ada niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Penting untuk ikhlas di dalam setiap amal-amal yang kita lakukan. Bahkan i'tiqad, di dalam keyakinan kita juga ikhlas. Ucapan kita harus ikhlas. Semuanya ikhlas. Perbuatan harus ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan berbuat baik pun karena Allah ikhlas. Makanya jika kita berbuat sesuatu kebaikan kepada orang lain tanpa keikhlasan, akan berbuat apa? Berbuat apa? Berbuat kekecewaan. Berbuat baik musibulan. Suatu saat ternyata kebaikan kita dibalas dengan kejelekan. Kebaikan kita dilakukan dengan dibalas dengan kejahatan. Kecewa kita orang. Kenapa? Karena tidak ikhlas dalam amal itu. Mungkin lagi kau dulu aku tolong kau, sekarang aku susah minta tolong kau, alam kesalahan kau. Salah siapa? Ketika timbul kekecewaan kepada diri kita, salah siapa? Siapa yang harus disalahkan? Kita deh. Ikhlas itu kekecewaan lemah, tidak lemah. Ada itu ikhlas. Kecewa itu ada. Adab yang Allah percepat di dalam kehidupan di dunia, belum lagi kita tidak ikhlas. Makanya ketika kita merasakan kecewaan terhadap orang lain, ingat itu adab yang Allah percepat di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Memberikan peringatan kepada kita. Ketika kau beramal, kau berharap kepada makhluk. Ketika kau berbuat baik, kau berharap terhadap makhluk, sehingga timbul kekecewaan terhadap dirimu. Makanya kalau kita kecewa, cepat-cepat minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku memang kecewa ya Allah dengan sebulan. Tapi aku yakin bukan karena sebulan yang berbuat ini. Karena aku dewe yang salah. Karena aku mengharapkan kebaikan dari Dia. Makanya di dalam kehidupan kita hendaklah kita selalu bertemu karena Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap apapun perbuatan.
Begitu juga kita dalam keadaan kesenangan, di dalam keadaan kesedihan. Kita dapat musibah, harusnya tumpuan kita karena Allah, bukan kepada makhluk. Ketika terjadi kepada makhluk timbul kekecewaan, sakit, langsung lari ke dokter. Ketika datang ke dokter tersebut, ternyata dokternya negatif. Ternyata dokternya penuh daftar antri. Ternyata sudah nunggu lama-lama, dokternya tidak datang. Kecewa kita. Kenapa? Karena kita selalu bertemu kepada makhluk. Padahal makhluk hanya kebenarannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam suatu amal ibadah yang kita lakukan, ikhwan. Penting dalam setiap perbuatan keikhlasan, niat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan innama a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Innama likulli imri'in ma nawa. Setiap seorang itu tergantung apa yang diniatkan. Jika niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala, akan dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada niat karena Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kekecewaan yang terjadi. Bahkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tanpa karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan fawailul musallin alladziina hum an salatihim sahun alladziina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Sungguh celaka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang di dalam salat mereka lalai, mereka yang melakukan salat mereka dalam keadaan riya. Wahai kata Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah wa na'udzubillah. Maka penting bagi kita untuk murnikan setiap amal ibadah kita. Makanya di dalam setiap amal ibadah disunnahkan untuk disandarkan lillahi ta'ala. Untuk apa? Ditahqiq, untuk menguatkan amal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Niat salat usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala Allah. Lillahi ta'ala. Niat puasa lillahi ta'ala. Niat wudu nawaitu wudu lillahi ta'ala. Niat mandi wajib nawaitu ghusl lillahi ta'ala. Semuanya, setiap niat-niat yang kita lakukan di dalam setiap amal lalu disandarkan kalimat lillahi ta'ala. Disunnahkan untuk apa? Untuk mengingatkan kepada kita amal ini karena Allah Ta'ala, bukan untuk makhluk. Makanya dikatakan oleh ulama, ketika kita mengucapkan kalimat lillahi ta'ala, tekankan kalimat tersebut murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan murni karena makhluknya Allah. Salat datangnya lillahi ta'ala. Dan ikhlas ini bukan amal yang gampang, amal yang sulit. Ikhlas sangat sulit amal ikhlas. Tampil-tampil dalam suatu riwayat hadis, awal orang yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat itu ada 3 kelompok orang. Yang pertama adalah orang yang diberikan oleh Allah ilmu, hafizul Quran. Lalu Allah tanya kepada orang tersebut, ma sanata bima alimta. Apa yang kau lakukan dengan apa yang kau dapatkan? Apa yang kau lakukan dengan ilmumu? Apa yang kau lakukan dengan Al-Qur'anmu? Apa yang kau lakukan dengan hafalanmu? Maka hamba itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, kuntu aqumu bi analal wa atrafan. Ya Allah, aku gunakan ilmuku setiap hari untuk menghidupkan ibadah kepada Engkau. Ya Allah, aku gunakan hafalanku, bacaanku di dalam Al-Quran karena Engkau ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala kadzabta. Allah katakan kepada hamba itu, kau bohong, kau dusta. Lalu malaikat mengatakan kadzabta, bal aradtu an yuqal fulan alim, fulan karim. Lalu malaikat mengatakan kau bohong. Bukankah kau menginginkan kau supaya dipanggil oleh orang alim? Kau pengen dipanggil oleh orang qori, orang yang bagus di dalam bacaan Qur'annya. Ya kawan.
Kita baca Quran kan yang bagus, dengan suara yang nikmat, lemah didengar. Tujuan untuk apa? Supaya panggil orang alim, supaya orang panggil orang qori, supaya orang nak hafal kalau tahu kita ni hafizul Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala faqatila dzalik, bukankah itu yang kau inginkan kata Allah. Lalu kelompok yang kedua, rajulun Allahu ma'ala, seorang yang Allah berikan harta yang banyak. Wa yaqulu Allah Ta'ala, kalau Allah katakan kepada hamba tersebut, laqad an'amtu 'alaika famadza sana'ta. Aku telah berikan nikmat kepada kau. Apa yang kau gunakan nikmat tersebut dengan nikmat itu? Lalu hamba tersebut berkata, ya Rabbi kuntu atasaddaqu bihi ana'il lail wa atrafan nahar. Ya Allah, harta yang kau berikan kepadaku kau gunakan untuk bersedekah. Tidak ada satupun harta kecuali aku gunakan untuk di jalan yang kau ridhoi, ya Allah. Apa kata Allah? Katakan, kadzabta, kau bohong. Lalu malaikat bilang apa? Kadzabta bal aradta an yughal fulan jawab. Kata malaikat, kau bohong. Bukankah kau ingin dibilang supaya kau itu adalah orang yang suka memberikan harta, orang yang suka sedekah, orang yang dermawan? Maka gila dari, bukankah itu yang kau inginkan? Hal yang ketiga dikatakan, rajulun qutila fi sabilillah, seorang yang mati berperang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala, madza sana'ta? Kalau Allah katakan, apa yang kau lakukan? Ayat, ya Rabbi umirtu bi jihad faqatalta hatta qutiltu. Ya Allah, ya Tuhanku, kau perintahkan kami, kau perintahkan aku untuk jihad sehingga aku berperang sampai aku terbunuh di dalam peperangan tersebut. Maka Allah katakan, kadzabta, kau bohong. Lalu malaikat mengatakan, kadzabta, kau bohong. Bal aradta an yuqala fulan suja, bukankah kau ingin dibilang pemberani di dalam peperangan itu? Ala faqad qila dzalik, bukankah itu yang kau inginkan? Ulaika awal khalqin tusy'arun nar jahannam yaumal bihim yaumal qiyamah. Mereka itu ada 3 kelompok orang yang pertama kali yang akan menjadi bahan bakar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min ikhwan. Di dalam pembahasan hadis ini, apa yang salah di antara mereka? Orang alim, hafizul Quran, orang yang dermawan, yang menghabiskan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, yang mati di peperangan tersebut. Apa yang salah di antara mereka? Orang ada. Yang salah satu di mana? Niatnya, keikhlasannya tidak ada karena Allah. Hanya itu saja. Jika niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan terjadi. Bahkan kita duduk dalam majlis ta'lim seperti ini, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah, maka bahaya bagi kita orang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man ta'alama ilma mimma yubtaghallahu bihi wajha la yata'alamu ila liradid dunya lam yajid 'arfa jannah. Orang yang mempelajari ilmunya Allah, ilmu yang diridhoi oleh Allah, la yata'alamu ila liradid dunya, tapi dia tidak belajar kecuali karena ada tujuan-tujuan duniawi. Belajar kenapa? Kan ustaznya mak adik majlis. Kalau bukan kan ustaznya anda, ada majlis lepas apa? Ada koor juga makanan, kasih makanan anda. Tahlil pergi kami. Tahlil, kalau sudah tahlilan kami, kami ngapa? Ada makanannya. Kalau kasih makanannya tahlil, kalau kira-kira ada kasih tahlil makanannya, pergi dah. Tidak. Maulid, oh masya Allah, ramai semangat hadir. Kenapa ada makanan? Kalau ada kasih makanan, tidak ada hadir. Kan ustazmu, kan fulan belajar ilmu agama kenapa? Biar jadi wong alim. Belajar ilmu agama kenapa? Biar panggil wong ustaz, baca ceramah. Ceramah lemak, dapat besar, ilmu duit banyak. Hormati wong.
yang menuntut ilmunya? Allah. Ilmu yang diridhai oleh Allah. Antum hadir di sini, jika duduk dalam majlis seperti ini, ada gharadun minad dunya, ada tujuan-tujuan dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu tak lemah, anda duduk sini, sudah duduk belajar tidak kelemahan. Lam yajid arfa jannah, maka orang seperti itu tidak akan pernah mencium bau surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan akhwat, orang yang duduk majlis saja, belajar ilmu agama saja, belum tentu selamat jika tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan tarku amal li ajlinas, meninggalkan amal karena manusia, riya, wa amal li ajlinas syirik, melakukan amal karena manusia itu adalah syirik. Jika masuk ke masjid, pengen sholat tahiyatul masjid, cuman pas masuk nih kawan-kawan gitu kalau kaget dikatain waktu dikatain calimnya, sudah ada sholat, riya, meninggalkan amal karena manusia, riya. Masuk masjid, anda sholat, jika kawan tadi sholat, sholat juga biar kejimaan mengalir. Lakukan amal karena manusia, syirik. Lalu apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk dalam suatu masjid untuk melakukan suatu amal? Lalu timbul sifat riya, pengen dijingau. Apa yang harus kita lakukan? Istighfar, astagfirullah, minta ampun sama Allah. Apa yang harus lakukan? Tetap sholat tersebut. Jika masih timbul keriaan, amal ini bukan karena Allah murni, istighfar, minta ampun sama Allah. Ya Allah, aku melakukan amal ini tidak murni karena Engkau ya Allah. Jangan Kau azab dengan amal ini ya Allah. Amin. Bersihkan hatiku ya Allah. Mudahkan aku untuk melakukan amal karena Engkau ya Allah. Itu saja. Berapa banyak orang melakukan suatu amal karena melihat hasilnya. Ada orang sampai ngomongkan, aku sedang mengamalkan Ratibul Haddad. Kata kalau mengamalkan Ratibul Haddad itu bisa tercegah bala. Apa dia nyampain motor? Engkau juga. Dia katakan, ya itu apa nandakan dilakukan amal? Ya karena kau berbuat karena bukan karena Allah. Ustaz, kalau ngamalkan ini dapat rezeki, aku sampai sekarang ngamalkan ini tidak dapat rezeki butuh itulah. Ya karena kau mengamal bukan karena Allah. Karena ingat di dalam kehidupan kita ini yang dilihat oleh Allah prosesnya, bukan hasilnya. Beramal saja karena Allah, hasilnya murni karena Allah. Biar Allah yang ngatur. Begitu juga kita bekerja, begawe nyari rezeki, ikhtiar baik, sisanya hasil atau tidak hasil itu serahkan sama Allah. Begitu juga dalam majlis taklim, mengajak orang di dalam kebaikan, ajak saja, sampaikan saja di dalam hal-hal yang baik. Orang nerima dan nerima itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang dilihat oleh Allah proses di dalam amal itu saja yang dituntut oleh Allah. Bagaimana proses kau beramal? Masalah hasil itu serahkan sama Allah. Sehingga orang di zaman sekarang ini kalau sudah beramal sulit untuk ikhlas. Makanya pernah ditanyakan ada satu orang pengen berbuat baik, pengen bangun masjid. Anak bilang sama dia, mana yang lebih baik? Mana yang lebih bagus? Kau wakafkan atau kau hibahkan? Mana yang lebih bagus? Kau wakafkan atau kau hibahkan? Mana yang lebih bagus? Dalam amal, wakaf apa hibah? Wakaf apa hibah? Sebetulnya wakaf lebih bagus. Tapi sekarang ini hibah lebih bagus. Kenapa? Karena hibah selesai, kita tidak menyinggung lagi. Kalau wakaf masih nak kita jinggung. Oh itu wakaf aku, itu wakaf aku. Wakaf. Makanya ketika ada orang datang kepada Imam Al-Haddad ingin bangun masjid, kata Imam Al-Haddad, perbagusi hatimu. Oh wahai Imam, aku insya Allah niat kau ikhlas nilai ta'ala, sudah bagus hatiku. Kata Imam Al-Haddad, baiklah, kau sudah siapkan duitnya? Sudah wahai Imam, sinikan uangnya, berikan kepadaku, terserah aku akan gunakan untuk apa. Mau aku bagi
bagi-bagikan atau untuk kau belikan kebutuhanmu, terserah. Yang penting kau dapat pahala masjid dan pahala orang sholat di dalam masjid. Apa yang terjadi? Mundur. Kalau begitu kaget bebas imam. Tidak jadi. Kenapa? Karena dia hanya ingin melihat hasilnya. Bangun masjid nak jingonnya bagusnya. Kalau tidak bagus enggak. Hah? Dan dilihat itu proses. Kau berbuat saja, tutup matamu, tutup hatimu, palingkan segala sesuatu. Biarkan urusan itu Allah yang atur. Masalah bermanfaat atau tidak bermanfaat itu urusan Allah, bukan urusanmu. Sehingga ada lagi satu orang datang kepada Imam Al-Haddad. Wahai Imam, aku ingin bangun masjid. Oh bagus. Perbagus niatmu. Insya Allah wahai Imam, niatku bagus. Kalau begitu kau sudah siapkan? Sudah. Siapkan. Pergi, sinikan uangmu. Terserah aku mau gunakan untuk apa. Yang penting kau dapat pahala masjid dan pahala orang yang salat di masjid. Apa jawab orang tersebut? Oh wahai Imam, baiklah. Tunggu sebentar. Dibawa uang, diserahkan kepada Imam. Wahai Imam Al-Haddad, terima kasih kau sudah memudahkan urusanku untuk beramal baik. Ikhlas. Ikhlas itu. Ini kalau sudah berbuat, nanti jimat terus. Akhirnya mana yang lebih baik? Wakaf atau hibah? Hibah. Kalau hibah sudah tutup mata kita orang pada umumnya. Tapi kalau wakaf nanti kita jimat terus. Ingat, ujub di dalam satu amal, merasa bangga amal itu kita yang lakukannya. No, menghilangkan seluruh pahala amal yang kita lakukan. Kita bangun masjid, bangga aku yang bangun masjid. Dalam hati itu bangganya. Ujub menghilangkan seluruh ganjaran pahala yang sudah kita lakukan. No, tidak dapat pahala. Bahkan dapat dosa. Pergi haji, pamer dengan amal ibadahnya. Pergi haji. Kalau nak dipanggil Pak Hajinya, kalau tidak dipanggil Pak Haji tersinggung nih. Dalam undangan nak kata hajinya, nanti datang apa? Singgung. Sampai teko di nisan, nak dituliskan hajinya. Ibadah ini baini wa baina Allah, antara kita dengan Allah, bukan kepada manusia. Tapi apakah boleh Habib untuk ceritakan ibadah kita? Oh boleh. Hadis binikmah. Perintah Allah wa amma binikmati rabbika fahaddits. Ada pun nikmat yang Allah berikan kepada kita, ceritakan, sampaikan, tapi dengan syarat salamatus sudur. Hati ini harus selamat. Kalau hati ini tidak bakal selamat, sadar bab, tutup pintu. Cukup kita dengan Allah sudah. Tidak usah kita pamer-pamer ke. Ikhlas. Tidak sehingga teko di TV, teko di media sosial panjang lalu pernah pergi umroh, pernah pergi haji. Kalau orang duduk cerita haji, kalau juga aku pernah pergi haji. Oh, orang biar tahu. Bangga dengan amal yang kita lakukan. Ujub, mana ikhlas itu? Inilah yang terjadi di zaman kita sekarang. Berlomba-lomba untuk amal dalam ibadah. Cukup kita dengan Allah. Kalau ada orang panggil Pak Haji, kau jangan panggil Pak Haji, panggil nama aku, nama aku semula. Tidak usah sebut nama Haji aku. Bukan apa? Karena hati aku dibusuk. Aku ditakutnya bangga. Aku ditakutnya senang dengan kau panggil aku Haji. Dan aku takutnya amal aku sia-sia. Jago semua. Maka lebih baik kalau nak beramal sudah hibah selesai. Itu. Mau ada orang mau menunjuk pondok, menunjuk tanah, menunjuk tanah mana? Saya nak menunjuk tanah pondok pesantren. Oh mau kasih, mau tanah 4 hektar. Sangat bagus ya. Nah, anak bangun untuk ustaz, untuk pondok pesantren, anak wakafkan
Jana sini kan tanah itu segalanya. Tunjukkan, itu anak itu buat pondok. Tidak buat pondok, anak jual ke tanah itu anak ganti mobil anak. Ini ganti mobil baru, kan namanya pamer di sisi Allah sudah. Apa itu jadi? Tidak jadi. Apa yang dikendai? Gampang itu. Yang diterima oleh Allah proses, bukan hasil. Itu yang harus kita proses, bukan hasil. Kau berbuat saja, masalah ini hasilnya bermanfaat atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusanmu. Itu urusan Allah. Kau berbuat saja. Mudah-mudahan memang amin ikhlas berat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam setiap ibadah kita. Menjadi bukan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan ilmu kita, membatalkan kebaikan dalam diri kita, membatalkan pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita orang. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tidak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari musliman. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah berjasa kita dan mereka. Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah. Sebelum kita tutup dengan doa, ada yang ditanyakan? Ada tanya? Silakan. Ayo silakan. Apa doanya kalau itu yang kita mau sakit perut yang hati? Supaya kita ini dalam doa malam itu doanya. Ya. Perbanyak kita baca salawat. Salawat itu bisa membersihkan dosa, bisa membersihkan hati kita. Dan yang paling penting banyak-banyak husnuzon, banyak-banyak sangka baik kamu. Dua perkara ini kata Rasulullah, dua perkara yang tidak ada lebih baik daripada dua perkara ini: husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada hamba Allah. Dan dua perkara lagi yang tidak ada lebih buruk daripada dua perkara itu: suudzon kepada Allah dan suudzon kepada hamba Allah. Maka dalam hidup husnuzon baik dalam hidup. Menunjuk sakit, Allah menunjuk sakit dalam kita. Allah ni sayang kita. Susah kita, Allah ni sayang. Wa man yuridillahu bihi khairan asaba minhu kata Rasulullah. Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan ujian, berikan cobaan. Tapi kalau susah, butuh, miskin, sakit dan berbagai macamnya, pasti Allah inginkan kebaikan. Amu, sunatan baik. Makanya sholat ini, sunatan jangan banyak nyingok kanan nyingok kiri. Memang hati ini luar biasa dahsyatnya syaitan ini. Nengok kawan sebelah beda cara sholat sama kita. Nah, menang sesat. Suudzon langsung. Ada. Jangan galak gitu. Suudzon. Yang harus kita kedepankan husnuzon. Prasangka baik. Amu siapa be? Amu siapa be? Husnuzon. Jangan wajah Allah sebelah ini. Anggap jangan mudahnya Nabi Allah hiding. Ingin be, jangan malaikat yang nyaman. Husnuzon itu saja. Ada lagi tanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Masalah masjid Ustaz. Ya. Kalau uang berinfak, Ya. itu masjid katanya digunakan untuk bangun masjid Ustaz. Ada yang lain-lain. Ya. Mana Ustaz? Jadi di dalam sigoh ucapan akad itu penting. Ini katakan, jika akadmu untuk bangun masjid, maka harus jadi bangun masjid. Ini katakan. Kalau tidak ada akad, dia cuma tunjuk masjid masjid. Ada kan sumbangan, ada kan kotak di masjid itu kan sumbangan umum sifatnya. Artinya pengurus masjid bisa gunakan untuk apapun masalah masjid. Ini katakan. Selain masalah masjid tidak boleh. Ini katakan. Makanya penting kita pahami, jika pembangunan untuk masjid hanya masalah untuk masjid, hanya diperbolehkan masalah untuk masjid, tidak pajak kita sebarkan ke yang lain. Dikatakan ada uang tujuh aman kalau tujuh amplop habis ceramah aja, Ustaz buat bensin Ustaz, maka harus anda berikan untuk bensin. Jadi jangan ngomongnya bensin. Ada lagi yang mau ajar Ustaz, mau Ustaz tidak ngokok anak
bertitip pada hukum. Amat jika akadnya, jika akad itu apa? Itu yang harus kita perhatikan. Jika jika basa-basi bego itu, kita tidak pernah paham itu basa-basi atau tidak. Hukum secara zahir, hukum itu secara zahir. Jadi kalau seandainya dia untuk sedekah, dia ngomong ini aku punya duit untuk bangun masjid, harus dihabiskan untuk bangun masjid. Kalau jadi itu amplop itu untuk maslahat masjid. Apapun untuk maslahat masjid silakan, tapi untuk maslahat selain masjid ini tidak boleh digunakan. Itu yang harus kita pahami. Misal punya masjid, aduh tetangga kita butuh dah kata duit, kita jebel siang, boleh? Tak boleh. Tak boleh. Karena apapun tujuan akad itu yang harus digunakan. Jika itu masalah untuk masjid, maka gunakan masalah untuk masjid. Makanya untuk masjid boleh tak? Sewa-sewakan, keluar-keluarkan, pinjam-pinjamkan untuk umrah, boleh tak? Tak boleh. Itu yang harus kita pahami. Kenapa? Karena punya masjid hanya diperbolehkan untuk masalah masjid. Itu yang banyak itu contohnya misalnya apa? Kalau ada tahlilan, ya tak? Bawa ke rumah sana, boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Karena itu bukan untuk masalah masjid. Menyatakan. Beda kalau seandainya ada uang untuk mik, nasab ini mik untuk maslahat uang kampung. Cuma kalau di masjid, itu masalah untuk kampung bukan di masjid. Cuma nyimpan di masjid, tak apa, ngurus masjid yang berdosa. Tapi itu nak punya masjid. Yang punya masjid tak baca keluar-keluar karena khusus untuk masalah masjid. Itu saja hukum syar'i ya. Kalau dia misalnya bangun masjid, ya bangun masjid. Kalau untuk misalnya amplop itu pengurus masjid untuk masalah masjid, bayar listrik, bayar banyu, bayar ustaz, beli minuman, beli makanan. Boleh tak beli makanan, beli minuman? Boleh, asal di masjid. Asal di masjid. Itu saja. Ada lagi question? Pertanyaan sulit yang jelas tadi. Iya. Sangat sulit. Kalau sama kawan, tetangga, sahabat mungkin kita oke. Bisa lah. Kalau dengan anak dewek, sampai ngomong, kalau ide aku udah besar kamu nih. Apa nih? Itulah ajaran kita ini. Itu makanya jangan pernah berharap kepada makhluk. Mengatakan, walaupun aku bini gitu jangan. Kalau aku udah kawin, mana kau nak makan? Bahasa itu seperti itu tuh bahasa kita nak jadi Tuhan. Yang tunjuk makan siapa? Allah. Wasilahnya saja. Wasilahnya saja. Ada seorang sahabat Nabi ngeluhkan tentang saudaranya kepada Nabi, ya wahai Rasulullah, aku punya dodo ya Rasulullah, kunjung modal habis. Tak baca pedagang, terus meminta amaku ya Rasulullah, ngetok aku ya Rasulullah, rusak aku ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah kepada sahabat tersebut? Wahai sahabat, ketahuilah rezeki kau diluaskan oleh Allah. Kalau di dalam rezeki kau ada rezekinya dia. Kalau bang sudah kata dia, kau sempit rezekinya. Artinya ketika kita dapatkan rezeki, duit bukan berarti itu duit kita be. Ada bagian rezeki anak, ada bagian rezeki istri, semua. Makanya ketika kita berbuat asal mengharapkan makhluk. Makanya kepada laki, kepada bini, kau ni tiap hari aku ni capek, kau nak muatkan aku makanan, muat kopi dewe aku ni, kau ni muat. Tak usah lah, pasti kecewa. Bininya juga, sudah buat nasi, masih kau kata juga dah lemah. Besok ada lagi yang muat. Itu tadi kita ada keikhlasan. Tapi kalau kekal Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mudah. Memang tidak gampang. Selalu makanya nak ikhlas itu kata Habib Allah yarham Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Yang ikhlas itu apa? Ketika kita nak keluarkan ikhlas itu, ketika kita bela keluar kotoran kita terlegonya, itu ikhlas itu yang seperti itu. Ketika kita berbuat lego, itu ikhlas itu. Tahu? Tahu? Makanya Sayyidina Ali itu pernah ditanya, wahai Ali,
Cak mana tipikal wong yang memang itu wong yang mulia di mata Allah. Kata Sayyidina Ali, jingok be, kata Sayyidina Ali, jika ada wong datang mengambil sesuatu kepada engkau atau memberikan sesuatu kepada engkau, mana yang lebih kau senangi? Jika kau senang ada wong yang menunjuk sesuatu kepada kau, kau termasuk ahli dunia. Jika kau senang ada wong yang memberikan sesuatu kepada kau, maka kau termasuk ahli akhirat. Wong yang disenangi oleh Allah. Kira-kira mana gitu? Ada wong yang ngambil apa wong yang menunjuk? Ini kita senang. Hah? Mudah-mudahan. Karena kita memang tak gampang. Mudah-mudahan yang penting itu bahasa itu. Kalau kita tahu kita ni ada penyakit, insya Allah kita akan sedikit-sedikit lebih ngeri. Cuman kalau kita tak nyangkut kita ni punya penyakit, nggak sebenarnya terus gitu. Kata dokter, kau ni ada penyakit gula kau tinggi. Kalau kau makan terus-terusan gula, ya bahaya. Ya ngopi masih, tapi mengalami ada gula. Ceklah. Ketika kita duduk ngaji ni, ketika kita belajar ni, pas Ustaz bahas tentang babnya cek ni. Si bulan itu, jangan ngomong wong. Kita di dewe. Ini nih kiamat di tengah kita, bukan wong. Ini dah langsung jadi sebulan. Itu lah, dengan sebulan ini kali sebulan ini. Nah, itu gawe kita deh. Nasihat untuk kita. Ada lagi yang tanya? Ada Ustaz. Assalamualaikum. Terkait masjid nih Ustaz. Ya. Jadi ini saya kebetulan orang Sumatera Utara Ustaz. Ya. Pernah kejadian kita di masjid kita itu bingung mengelola bahan bekas masjid. Ya. Gudang-gudang yang di masjid mau kita bongkar. Ya. Terus pertanyaannya, apakah ini dimusnahkan, dihibahkan, atau dijual di masjid bekas? Ini hukum masalah wakaf. Ini yang harus kita pahami dulu. Wakaf itu ini kita tasarruf, memutuskan untuk mentasarrufkan barang yang sudah diwakafkan. Jika wakaf ini untuk masjid, maka ini untuk masjid. Tak pacak dirubah-rubah. Wakaf ke masjid ini, tidak pacak kita pindahkan ke masjid sana. Kenapa? Karena sehingga wakafnya ke sini. Ini memutuskan tasarruf. Tidak hati hak untuk kita untuk merubahnya. Ini katakan. Itu mayoritas pendapat ulama. Tapi ada pendapat ulama, jika barang yang diwakafkan itu tidak bisa dimanfaatkan lagi kecuali dengan cara dijual dan diganti dengan yang baru, maka ada pendapat yang mengatakan boleh. Seperti contoh misalnya, ada unjuk kipas diwakafkan untuk masjid. Kipas ini sudah tidak pacak lagi difungsikan, benarkan, tidak pacak lagi sudah dibenarkan, ditetek memang sudah tidak pacak lagi. Paling pacaknya apa? Dijualkan kiloan. Mengatakan, cara hukumnya? Ada pendapat mengatakan boleh jualkan kiloan, duitnya itu beli lagi kipas untuk amal wong yang mewakafkan kipas. Makanya bangunan-bangunan tersebut bagaimana hukumnya? Selagi bisa dimanfaatkan, wajib kita manfaatkan. Kenapa? Kami mewakafkan itu akan terus ngalir. Jika kita buang kita ini ibadah segala macam, itu tidak akan ngalir lagi ke pahala kepada yang punya wakaf tersebut. Itu sifat wakaf. Makanya kita harus paham wakaf itu memutuskan hak tasarruf. Tidak pacak lagi. Itu masjid bapak aku yang wakafkan, bukan bapak kau. Ketika bapakmu sudah mewakafkan, lepas hak bapakmu. Tak kata lagi punya bapak kau ini. Ini masjid wakaf untuk masjid muslimin. Sudah kau muslimin punyanya, bukan punya bapak kau. Tak kata lagi cinta bapak kau. Kenapa? Karena sudah wakaf, sudah memutuskan hak itu sendiri. Nah, wakaf ini tidak baca digunakan. Mayoritas pendapat ulama tidak baca di apa-apa lagi kecuali dimanfaatkan. Makanya kita pengurus masjid jangan asal ngimo be, pinjam karpet baru, terima karpet baru. Karpet kamu mana? Nak di mana ke? Nak nyok ke sebelah mana boleh? Kalau wakafnya ke sini, ya suka cukup sini. Tak baca dipindahkan. Jadi tidak baca asal-asalan gitu. Jangan main timur-timur. Kenapa? Karena yang mewakafkan ini pahalanya ada kepadanya. Kalau tidak kita pakai lagi, nggak ada? Tidak.
Makanya dalam syariat itu wakaf itu seperti itu. Makanya beda hukum wakaf, hibah, itu beda. Itu tujuan wakaf itu. Kenapa? Untuk memutuskan tasarruf itu tadi itu. Itu hukum kenapa diwakafkan. Itu beda. Jadi kalau sudah diwakafkan, jangan jadi apa-apa lagi. Itu mayoritas pendapat ulama. Tapi ada pendapat ulama mengatakan jika misalnya bisa dimanfaatkan lagi, tidak bisa dimanfaatkan lagi dengan cara kecuali dijual, maka jual belikan lagi supaya uang yang wakaf ini tetap akan terus dapat mengalir pahala. Itu saja. Ada gitu ya? Duit nggak boleh, Ustaz? Hah? Wakaf duit habis duitnya. Wakaf itu sesuatu yang bisa berlanjut berjalan sifatnya. Wakaf banyu bisa tak? Tidak bisa. Banyu wakaf Ustaz, banyu kamar mandi itu. Bukan wakaf banyu, tapi selangnya, ledernya, kerannya. Itu yang jadi wakaf, itu yang mengeluarkan air itu, maka hukum air itu jadi wakaf nantinya. Wakaf itu yang sifatnya langgeng, walaupun sebentar. Kalau duit tidak baca, karena digunakan terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika datang nisab tahunan seperti bulan puasa Ramadan, itu kan biasanya ada di masjid-masjid itu kan ada pengumpulan zakat fitrah kan. Ada zakat fitrah, ada infak, sedekah dan ada zakat mal. Ya. Itu setahun ya. Nah zakat mal itu apakah boleh Ustaz setelah dikumpulkan nanti dimasukkan di dalam kas masjid atau dibagikan? Yang namanya zakat, kapan itu dikatakan ibadah zakat? Kapan itu dikatakan ibadah zakat? Ibadah zakat itu jika kita berikan kepada mustahil, baru dikatakan ibadah zakat. Jika kita berikan kepada orang yang bukan mustahil, ibadah zakat kan? Bukan. Itu yang harus kita. Masjid, apakah termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat? Tidak. Makanya zakat itu tidak wajib kita tahan. Selesaikan bagikan. Kita ngurus masjid, amil biasanya. Kalau di masjid itu kan kalau ngumpul ke zakat ya, amil atas nama amil. Apakah berhak menerima zakat? Tidak. Amil yang dimaksudkan adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengambil zakat. Itu baru amil. Kalau yang ditunjuk oleh masjid, mushola, masyarakat itu apa namanya? Panitia. Berhak menerima zakat? Tidak, kecuali kategori miskin. Oh iya silakan, tapi bukan kategori amil. Aku main limo atas nama amil, balik kelas kan, keluar kelas, jauh kelas kepada yang mustahil, karena bukan amil, panitia. Dengan makanya zakat mal tidak baca uang itu masih baca. Harus berikan ke 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itu saja penting itu pembahasan. Ini ada bangun duit masjid, duit zakat bangun di masjid boleh tak? Bangun masjid? Tidak boleh. Aku tuh masalahnya pernah Ustaz kan di masjid seberang sana kan. Jadi repot pengurus itu kan. Jadi separuh dibagi itu separuh masuk masjid. Itulah kadang sebetulnya penting kita masjid-masjid itu harus ada ustaz yang memahami fikih tapi yang memahami hukum fikih supaya tidak salah langkah di dalam pengurusan harta masjid. Jadi kalau ada ustaznya yang mengerti memahami hukum fikih, hanya ini ustaz kami terima di Caman, terima pula ustaz. Jiwa dulu kondisi secara hukum syariatnya nantinya. Nah ini ada zakat ini Caman ustaz. Ustaz masjid atas nama hutang. Bangun masjid atas iko uang hutang. Berhak dia diberikan zakat, berhak. Untuk bayar hutang bangun masjid. Nah, kan hutang tapi kalau untuk bangun masjidnya boleh nggak? Nggak boleh. Itu saja. Ada katanya? Ada lagi? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahmi nabiyina. Allahumma salli syari'atul hamal kitab al-muqarrabin. Allahumma 'allimna bi'ilmi zidna bi'ilmi akrimna bit-taqwa وجميعنا بالعافية يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك هذا ما أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.